warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andriani dan rekan saya Adelia Rizka Amanda. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Saya di sini dan rekan saya akan mempraktekkan sebuah video konseling individu. Saya sebagai konselor dan rekan saya Sebagai konseling. saksikan video kami berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tunggu sebentar. Mbak, mari Mbak, silakan masuk Mbak. Silakan duduk Mbak. Ya. Sebelumnya dengan Mbak siapa ya? Manda, Mbak. Mbak Manda. Mbak Manda dari mana Mbak asalnya kalau boleh saya tahu? Asal saya dari Tanjung Senang. Oh, kesininya naik apa Mbak? Tadi saya bawa motor sendiri. Bawa motor sendiri. Wah, berani banget ya Mbak yang udah bawa motor sendiri. Jauh ya Mbak ya? Ya lumayan lah. Saya juga udah biasa dari zaman dulu udah bawa motor sendiri. Berani ya Mbak ya? Udah mandiri. Iya, bagus lah kalau seperti itu, punya jiwa keberanian. Sebelumnya saya ingin bertanya nih Mbak, Mbak sudah pernah melakukan proses konseling belum sebelumnya? Belum, Mbak, baru ini sih saya juga ini direkomendasikan oleh kawan saya gitu untuk coba aja ke konseling gitu. Oh, belum pernah ya Mbak ya? Iya. Oh, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit ya Mbak ya tentang mengenai gimana sih, apa sih dan proses konseling itu kayak mana kayak gitu. Saya perkenalkan di sini nama saya Putri Andriani, saya sebagai konselor. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang apa itu konseling. Konseling itu adalah suatu proses untuk menyelesaikan sebuah masalah yang dialami pada klien. Dia hanya untuk membantu menyelesaikan Mbak. Jadi penyelesaian secara sepenuhnya itu ada di Mbak dan saya hanya dapat membantu Mbak gimana caranya Mbak itu dapat menyelesaikan masalah Mbak dengan sendirinya. Gitu ya, Mbak. Tapi di sini kan saya ingin bercerita nih. Nah, kira-kira ada nggak kayak dirahasiain gitu apa ini cerita ini terus langsung dibuka di forum untuk menyelesaikan masalahnya atau bagaimana, Mbak? Kalau seperti itu Mbak, di sini Mbak pertanyaannya Mbak takut cerita Mbak itu bakalan kesebar ya Mbak ya, atau tahu orang-orang lain. Sebenarnya kita sebagai konselor kita punya asas kerahasiaan Mbak. Jadi semua masalah klien dan apa yang diceritakan klien kepada kita tidak akan tersebar dan tidak akan sampai orang-orang lain tahu. Oh, jadi gitu ya, Mbak ya. Saya sih kepada konseling ini soalnya juga saya udah dengar dari kawan saya gitu kan, katanya tenang aja, rahasianya ini kok di sana aman, nggak mungkin diceritakan gitu. Jadi ya makanya saya mau coba kesini gitu. Iya Mbak. Oh ya, sebelumnya juga kita udah tadi malam kan kita udah ini nih Mbak, udah chattingan, udah ada kontraknya, dan Mbak Manda di sini di catatan saya di sini Mbak Manda menyetujui jika proses konseling kita itu dilakukan selama 1 bulan itu selama 5 kali ya Mbak ya. Iya. Mbak menyetujui itu dan saya juga sudah menyetujui, dan proses konseling kita juga berpatok waktu selama setengah jam ya Mbak. Di sini Mbak sudah menyetujui itu semua. Jadi gimana Mbak? Ya, saya kan ini mengikuti apa yang udah jadi kontrak kita gitu. Jadi jatah kita untuk bertemu ya kita nanti bertemu waktunya segitu. Kita lanjutkan. Ya baiklah kalau seperti itu. Sebelumnya saya ingin bertanya nih Mbak. Iya. Kedatangan Mbak ke sini, Mbak ingin pastinya bercerita ya Mbak ya sama saya. Sebenarnya ada apa sih Mbak permasalahan diri Mbak sehingga Mbak tuh ingin datang ke konseling ini, ingin melakukan proses konseling ini? Ya gini Mbak, saya kan mualaf. Nah, sedangkan saya tuh dari keluarga Kristen gitu kan. Nah, keluarga besar saya pastinya Kristen semua gitu, nggak ada yang orang Islam. Nah, tetapi saya ini karena mungkin pergaulan saya dengan orang-orang Islam gitu kan, jadi kayak hati saya tuh terbawa gitu. Saya tuh kayaknya emang jalan yang lebih baik itu ke Islam gitu. Dan saya juga udah sempat ngobrol dengan orang tua, terus dengan keluarga, tapi mereka malah pertamanya ya udah sana kalau emang kamu mau itu jalan hidup kamu nggak apa-apa. Tapi setelah saya masuk Islam ternyata mereka malah seperti mengucilkan saya. Mereka selalu membuat saya tuh seorang sibuk, terus buat saya tuh untuk lupa gitu dengan
apa yang harus saya lakukan, kayak misalnya sekarang kan saya belajar ngaji kayak gitu ya, terus saya juga belajar sholat gitu. Saya juga ya belum lama ini mbak, jadi masih belajar kayak gitu. Dan saya pakai jilbab aja baru gitu, karena mualaf saya tuh masih baru setahun gitu, hitungannya setahun. Jadi Mbak mualaf ya? Iya, dan saya tuh mualaf. Keluarga Mbak ada yang Islam juga atau tidak? Atau Mbak sendiri di antara keluarga Mbak itu, atau ada saudara jauh pun yang Islam kayak gitu? Nggak ada sih mbak, karena keluarga besar saya memang benar-benar orang Kristen semua, nggak ada gitu. Jadi ya marga kami orang juga udah Kristen semua, makanya saya langsung seperti dikucilkan gitu. Mereka kayak, ngapain sih kamu masuk Islam kayak gitu, kok kamu nggak percaya dengan agama kamu kayak gitu, agama mereka belum tentu membawa kamu masuk Islam gitu. Tapi hati saya tuh yakin gitu, dan di saat saya mencoba sholat, saya mencoba belajar ngaji walaupun saya belum bisa, saya tuh udah tenang gitu. Jadi menurut saya lebih mantap di sini gitu. Jadi begitu. Kalau boleh saya tahu nih Mbak, Mbak itu masuk Islamnya diajak teman-teman Mbak, atau Mbak punya niatan sendiri nih buat saya pengen masuk Islam lah, Islam itu gini, ada pandangan Mbak sendiri tentang Islam sehingga Mbak membuat Mbak bahwa mengetahui kalau Islam itu menarik seperti itu. Apa ada ajakan yang lain? Gimana tuh Mbak? Kalau saya sih karena pergaulan saya itu rata-rata teman saya Islam gitu, jadi yang lainnya pada pakai busana muslim kayak gitu. Terus kami sering kayak misalnya walaupun nongkrong mereka ada azan, mereka sholat. Terus kadang mereka juga, misalnya mereka habis pengajian tuh, mereka cerita, oh ternyata Islam tuh kayak gini loh. Terus saya di sini ada hukum, kemarin tuh saya ngobrol masalah fikih gitu kan. Terus mereka menceritakan, terus kata saya kok Islam itu indah sekali gitu menurut saya, dari cerita mereka, dari cara mereka kayak gitu. Dan menurut saya malah orang Islam itu lebih menghargai gitu. Terus sedangkan kenapa keluarga saya nggak mau nerima saya gitu, kalau saya itu mau jalan saya sendiri. Ya memang sih kalau kata ustadz yang pembantu saya untuk masuk Islam bilang kalau misalnya ya keluar dari agama sendiri itu memang sulit, apalagi dalam notabene keluarga kita seperti apa. Cuman kan dengan keyakinan saya, mungkin jalan hidup saya untuk seperti ini gitu mbak. Tapi ya nggak apa-apa lah mbak, saya masuk Islam sendiri. Yang penting kan saya masih silaturahmi dengan keluarga, orang tua saya tetap saya anggap gitu kan. Nggak ada namanya pemisah antara keluarga walaupun agama kami sudah berbeda. Tapi yang saya lihat di sini Mbak mengatakan nggak apa-apa nih, tapi dari mimik wajah Mbak, gerak-gerik tubuh Mbak kayaknya belum bisa nerima ya, belum bisa Mbak masih bingung gimana caranya gitu ya. Ya bukan sih mbak, tepatnya bukan bingung, cuman kadang kayak rasanya hati saya tuh sedikit sakit. Ya bukan karena sakit karena omongan ya mbak ya, cuman kan kayaknya tuh orang tua tuh langsung bedain kenapa sih orang tua saya tuh nggak support gitu loh malahan. Tapi ya saya harus tetap semangat, harus tetap ngejalanin ini karena ini udah pilihan saya. Lagi sudah dijelaskan juga bahwasanya kalau sudah masuk Islam gitu jangan sampai kembali lagi ke agama yang dulu gitu, jadi dimantepin. Kalau misalnya sekarang saya jadi mualaf, kalau saya kembali lagi kan malah bagaimana gitu kan. Jadi saya harus yakin, dan mungkin sekarang ini mereka belum terima untuk saya masuk Islam, tapi kan lama-kelamaan dengan saya lebih baik lagi mungkin mereka bakal terima gitu. Jadi di pembicaraan kita kali ini saya dari kesimpulannya Mbak ini hebat loh, Mbak udah bisa berlapang dada menerima, dan Mbak sudah bisa menyimpulkan dan menyarankan gimana caranya Mbak buat kedepannya kayak gitu nah. Jadi Mbak sudah bisa menyimpulkan masalah Mbak sendiri, sudah bisa memecahkan masalah Mbak sendiri. Mbak sekarang tinggal menjalankannya saja Mbak. Mbak tetap istiqomah dengan pendirian Mbak, tetap terus semangat, terus doakan orang tua Mbak yang terbaik walaupun mereka tidak
belum bisa memberi Mbak apa yang menurut Mbak itu baik kepada Mbak. Semangat terus, jangan ngeluh dan jangan malu sama siapapun itu. Ya, saya terima kasih atas mbaknya yang udah mendengarkan segala cerita saya. Terus saya juga sudah sedikit lega lah, ada yang mendengarkan cerita saya, mungkin sedikit kasih pandangan kepada saya gitu kan. Terus mbak juga masih tetap menyemangati saya gitu. Mbak ya percaya gitu bahwa saya itu bisa gitu. Iya Mbak, sama-sama. Saya senang kok Mbak kalau Mbak saya bisa ketemu Mbak, saya bisa ngobrol sama Mbak dan pengetahuan saya juga lebih terbuka seperti itu Mbak. Ya, jadi ya makasih ya Mbak ya. Mungkin belum ada yang saya ceritain lagi yang masalah lain. Mungkin menurut saya ini cukup gitu. Mungkin saya ingin izin pulang. Oh iya Mbak, kalau begitu semangat terus ya Mbak. Ya. Mbak kalau datang lagi juga pintu saya terbuka lebar. Iya Mbak, makasih. Iya. Makasih ya Mbak ya. Oh iya, sama-sama. Baiklah teman-teman, itulah dia dari hasil video kami. Di sini saya sebagai konselor dan rekan saya Sebagai klien, saya masih membutuhkan kritik dan saran agar video ini lebih bisa berkembang dan lebih membangun ke depannya dari para penonton. Terima kasih sebelumnya. Dina Siratul Mustaqim, Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.